الحمد لله الذي ملأ قلوب أوليائه بمحبته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي الآيات الأخرى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. Puji beruntayan syukur sama-sama kita serahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kudrah dan iradah Allah lah, pada siang yang berbahagia ini kita masih dipilih oleh Allah untuk menghadiri. Pada zahirnya ini undangan keluarga besar Dayah Mukjizatul Quran, tapi pada hakikatnya ini adalah undangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di tahun baru Masehi ini 2024 kita cinta kepada Nabi bertambah dan cinta kepada Allah bertambah. Lebih-lebih kita dengan bermodalkan mencintai guru kita berkhusus Abuya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga salawat beruntayan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Salam sejahtera kepada al-ulama mutaqaddimin wal ulama mutaakhirin yang muktabar keduanya. Kemuliaan bagi dimuliakan Allah yang kita harapkan kasih sayangnya, kita harapkan bimbingan daripada beliau Hadratus Syekh atau Abuya di Pauh. Mudah-mudahan Abuya, Inya dan Umi dan seluruh keluarga besar beliau, Allah berikan kesehatan kepada Abuya. Allah sampaikan hajat dan cita-cita Abuya di dalam membimbing zahir batin kita agar senantiasa bertawajuh atau berhadap atau berkemauan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ta'zim ikram kami kepada orang tua kami atau abu pimpinan Dayah Mukjizatul Quran beserta keluarga besar, dan juga kepada seluruh majelis bawahan guru yang masih bernaung di pesantren Mukjizatul Quran, dan juga kehormatan kami kepada para tamu-tamu undangan hadir pada siang yang berbahagia ini. Tokoh-tokoh Aceh, Bapak anggota DPRA, dan juga hadir Ibu anggota DPRA, dan juga yang akan mencalon-calon akan datang, mudah-mudahan sukses, amin. Dan juga kepada seluruh tokoh adat, tokoh agama, guru-guru kami, tuan-tuan guru kami yang tidak dapat kami sebutkan gelar, tidak dapat kami sebutkan pangkat, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Juga hormatan kami kepada Wali Nanggro, Sebulu Salam,
atau Ustazul Farsi beserta keluarga, dan juga kehormatan kami yaitu Gubernur Subulus Salam Bapak yaitu Salmaza beserta keluarga, juga beliau seorang tokoh besar yaitu Wakil Wali Kota Subulus Salam, dan juga hadir menemani kami Wali Nanggro Pauf dan juga guru-guru yang lain. Juga kecintaan kami kepada seluruh santriwan dan santriwati yang masih bernaung berkecimpung di pesantren Dayah Mukjizatul Quran. Juga kecintaan dan doa kita bersama kepada seluruh jamaah hadirin hadirat, kaum ibu, kaum bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sebenarnya kami pada hari ini adalah pengganti yang sebenarnya akan dihadiri oleh Abi Sahal Sastariwali. Beliau menyampaikan salam kepada guru-guru, wali nanggro, dan gubernur, dan kepada seluruh jamaah dengan lafaz Assalamualaikum. Maklumlah yang diganti itu tidak sama dengan yang diganti, tidak sama dengan yang digantikan. Kami ini pengganti, jadi maklum-maklumlah nanti kadang dalam penyampaian banyak salah atau banyak tidak beradab. Maklum juga pada hari ini banyak tuan-tuan guru yang hadir, bil khusus orang tua kita, abu pimpinan, tidak beradab menceritakan ilmu di hadapan ahli ilmu, menceritakan amal di hadapan ahli amal. Namun karena amanah abuya dan perintah abuya, insyaallah kami sudah sampai bersatu rahmi di pesantren Dayah Mukjizatul Quran. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah berada yaitu di bulan Jumadil Akhir. Kalau tak salah saya 19 Jumadil Akhir. Sebenarnya kalau kita di Aceh itu Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, 10 hari. Jadi sebenarnya sudah habis bulan Maulid kalau kita lihat tradisi kita di Aceh. Namun hebatnya kita di Subulus Salam ini sudah akhir di bulan Maulid, ini masih memperingati Maulid. Ini tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Imam Asyarwani mengatakan dalam kitabnya Afdalul Layan, seafdal-afdal malam itu adalah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada bulan Ramadan kalau tidak ada 12 Rabiul Awal, tidak ada bulan Rajab kalau tidak ada bulan 12 Rabiul Awal, dan tidak ada bulan-bulan yang lain, tidak ada hari-hari yang lain, termasuk malam Lailatul Qadar itu tidak ada, malam Jumat itu tidak ada kalau tidak ada sosok atau malam 12 Rabiul Awal. Maka dalam hadis kudusi disampaikan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul khalaik. Jikalau tidak ada yang namanya Muhammad, kalau bahasa Aceh lat batat kaye bate canggu kure, kalau bahasa Indonesianya semua yang ada di alam semesta ini tidak akan Allah ciptakan kalau tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun kita, apapun gelar kita, apapun pangkat kita, pantas kita memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kaum ibu. Ibu-ibu berterima kasih kepada Nabi sebenarnya. Sebab kenapa?
mulianya ibu-ibu pada hari ini sampai Megawati pernah jadi presiden, itu karena ada Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Nabi, kami aja yang hidup. Ibu-ibu sudah istirahat, kami sendiri yang hidup laki-laki aja. Tapi dengan adanya Nabi Muhammad, perempuan itu bisa menjadi orang hebat. Buktinya Ibu Asmidar jadi anggota DPRA. Itu karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu saya belajar di Malaysia, kami tidak ada bulan memperingati Maulid itu, Pak. Setiap malam Jumat memperingati Maulid. Kalau kami berjalan banyak daerah, termasuk kita Abuya di Pau, itu habis ratusan juta uang untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau disebut nama Muhammad, salawat. Sebab kata Nabi, orang yang paling kikir itu adalah di saat disebut namaku, dia tidak berselawat kepadaku. Maka kalau disebut nama Nabi, selawat sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi. Kalau nama suami jangan. Saya tanya sama orang, mana Bang Muhammad Bu? Sallallahu alaihi wasallam, baru aja keluar. Ada ya. Nama Nabi kalau disebut kita berselawat. Hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena ada anak-anak. Saya sering ceramah di depan anak-anak, ibu bapak. Kalau depan bapak-bapak ini agak ngiri-ngiri sedap juga saya. Nabi kita ini adalah orang yang paling mulia, Pak. Ini kalau ada orang tanya, Muhammad itu siapa, Ustaz? Apa sama seperti kakek kita juga kakeknya? Jauh berbeda. Nabi Muhammad mempunyai kakek yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini di kota Makkah itu orang hebat. Diceritakan dalam kitab Nurul Yakin, semua kasus yang ada di kota Makkah, kalau kasus itu tidak bisa diselesaikan oleh orang Makkah, maka kasus itu diselesaikan oleh Abdul Muttalib. Orang hebat. Kalau nenek kita orang baik, sampai ke nenek kita berkelahi orang. Tapi nenek Nabi orang yang berkelahi, sampai kasus kepada nenek Nabi atau kakek Nabi Abdul Muttalib, masalah itu menjadi selesai. Kemudian diceritakan lagi, yang memegang kunci Ka'bah pada ketika itu tidak boleh masuk ke dalam Ka'bah tanpa izin Abdul Muttalib. Berarti bukan kaleng-kaleng nenek Nabi itu. Dari mulai kakeknya, dia sudah mulai menjadi kakek yang hebat atau orang hebat di masanya di kota Makkatul Mukarramah. Yang ingin disampaikan, kakek Nabi ini adalah orang yang terpandang di kota Makkah pada ketika itu daripada suku Quraisy. Maka Abdul Muttalib mempunyai anak yang bernama Abdullah. Setelah Abdullah ini umur 18 tahun, nikahlah dengan perempuan suci di kota Makkah yang bernama Ibunda Aminah. Di dalam perkawinan tersebut, tidak lama dalam mereka nikah, dalam percampuran Aminah dengan Abdullah, tiba-tiba dengan izin Allah, Siti Aminah itu hamil. Nah, ini coba lihat, Aminah hamil apa sama seperti kita? Beda. Aminah hamil didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, ibu-ibu, ada datang malaikat waktu hamil. Jin sering datang, tak? Setan kuala belakang rumah sering datang. Tapi Nabi Muhammad ini di dalam kandungan, Jibril sudah mulai mengkhabarkan kepada Aminah, "Duhai Aminah, yang engkau kandung ini adalah rahmatan lil alamin." Maka singkat cerita, mengandung sebulan, 2 bulan sampai bulan 2,
tepatnya 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, karena orang Arab pada ketika itu dia sulit menghafal nama bulan. Apa kejadian pada bulan itu dinamakan sebagai nama bulan? Sebab kenapa? Di 12 Rabiul Awal itu ada kejadian yang hebat, yaitu kota Makkah menjadi kota yang madani kembali. Awalnya kota Makkah itu kota yang gersang, tanah-tanah pecah, tumbuhan-tumbuhan sudah mulai mati. Tepatnya 12 Rabiul Awal kota Makkah menjadi kota hijau kembali. Kemudian ada juga satu riwayat menjelaskan, tepatnya 12 Rabiul Awal ada satu api yang berada di Persia, namanya Narun Abada. Api itu disiram tidak mati, dihembus tidak padam. Ada yang mengatakan umur api itu sudah berumur 1000 tahun. Tapi 12 Rabiul Awal, api yang disembah oleh orang Majusi itu mati dengan sendirinya, sehingga mereka bertanya, apa kejadian? Apa kejadian? Pada subuh 12 Rabiul Awal tersebut, hari Senin, ada satu cahaya dari kota Makkah. Cahaya itu sampai ke negeri Syam. Maka mereka menelusuri cahaya. Di mana cahaya? Di mana cahaya? Rupa-rupanya cahaya itu ada di rumah Abu Talib. Mereka menyaksikan di rumah Abu Talib itu ada bayi laki-laki yang lahir bercahaya. Ada sesosok bayi laki-laki yang lahir luar biasa, beda dengan bayi-bayi yang lain. Itulah dibuat oleh kakeknya nama, yaitu dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada orang bertanya kepada Abdul Muttalib, ya Abdul Muttalib, kenapa engkau buat nama cucumu ini Muhammad? Padahal nama Muhammad ini tidak ada yang pakai. Tetapi nama Muhammad ini sudah terdengar-dengar di telinga orang Arab. Aneh Pak, nan Muhammadnya atau nama Muhammad ini belum ada yang pakai, tapi nama itu ketika diletakkan di bayi laki-laki yang lahir dalam rahim ibunda Aminah, seolah-olah nama itu sudah disebut-sebut dulu-dulunya, padahal tidak ada yang pakai. Itulah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hiduplah Nabi dengan tradisi orang Arab. Maka di dalam kehidupan Nabi sudah mulai nampak bayi laki-laki ini beda dengan bayi yang lain. Dalam satu riwayat dijelaskan, Nabi kita ini umur 5 bulan sudah bisa berjalan. Umur 5 bulan sudah bisa berjalan, sudah lancar berjalan seperti anak-anak yang lain. Kalau anak ibu-ibu, anak kita umur berapa bisa berjalan Bu? 1 tahun, itu pun sering jatuh daripada berdiri. Tapi Nabi umur 5 bulan sudah lancar berjalan. Dalam riwayat lain dijelaskan, Nabi kita itu umur 9 bulan sudah fasih berbicara. Beda mentanya. Maka ketika Nabi berada di dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, Nabi dalam riwayat betul umur 4 tahun Nabi dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Nabi tengah mu'en-mu'en, ada bahasa Aceh pula. Nabi sedang bermain-main. Nabi sedang bermain-main dengan anak-anak Halimah. Tiba-tiba anak-anak yang lain berlari-lari. Dua bunda Halimah. Muhammad sedang bermain dengan harimau jantan. Tiba-tiba terkejut Siti Halimah, berlari ke belakang. Dilihatnya Nabi Muhammad sedang mengusuk-ngusuk atau sedang mengusap-ngusap dengan usapan kasih sayang dengan harimau jantan. Maknanya binatang buas kena tangan Nabi itu bisa jinak Pak. Kalau kita cobalah ganggu ayam baru menetas tuh, ke lampu dikejarnya kita. Belum dapat, belum berhenti, belum libur dia kejar kita. Tapi Nabi tangannya tersebut menyentuh binatang buas. Binatang buas itu menjadi jinak. Sudah mulai nampak beda laki-laki kecil itu. Maka dalam riwayat yang lain
Maka syair ini, kalau bahasa Acehnya lah, saya baca bahasa Aceh dulu ya. Binatang kelet hantam ji peluang ji metemu ngon Maulana lalatnya mau pihantam rot ni batu tubuh yang mulia. Kalau bahasa Indonesianya, lalat nyamuk itu tidak hinggap di tubuh Nabi, Pak. Kalau tubuh kita, cobalah pergi mundi durian. Kalau enggak kena malaria pulang, enggak sah pergi ke gunung. Tapi Nabi, nyamuk tidak boleh, nyamuk saja tidak hinggap mencicipi darah Nabi, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada seorang sahabat, Abdullah bin Uzair, tak salah namanya, boleh tanya pada guru-guru yang lain. Seorang sahabat ini Nabi sedang berbekam juga, bahasa Subul Salam Bapak Gubernur, bekam darah itu, bekam bukan bokam ya, bekam. Jadi di saat Nabi bekam, darah Nabi itu disuruh pindah kepada seorang sahabat. Wahai sahabat, tolong pindah darahku ini, tidak ada yang tahu. Lalu peninglah sahabat tadi, kemana pula kita pindahkan darahnya agar tidak ada yang tahu. Sahabat ini cerdik, diminumnya darah Nabi, Pak. Diminum darah Nabi. Ditanya oleh Nabi, ya Abdullah, kemana kamu simpan darah? Aman ya Rasul, tidak ada yang tahu. Kemana kamu simpan? Aman pokoknya. Kemana kamu simpan? Sini ya Rasul, saya minum darahmu. Ya Allah. Lalu Nabi mengatakan, duhai Abdullah bin Uzair, darahku bercampur dengan darahmu, dagingmu tidak akan disentuh oleh api neraka. Kita jangan coba-coba minum darah suami. Awal kita kadang, ini mentang-mentang suaminya ketua ini, saya minum saja darahnya. Jangan coba-coba Bu, kadang darah pencuri sawit. Jadi beda darah Nabi saja, Pak. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ulama mengatakan, kalau kita bercerita panjang lebar sejarah Nabi, tidak cukup umur. Tidak cukup umur. Maka kalau ingin dengar nanti lagi, undang lagi. Biar kita cerita lagi. Jadi yang ingin disampaikan adalah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah puji di dalam Al-Quran. Maka beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aneh kadang-kadang. Sering-sering kunduri maulud atau kunduri maulid mau keluar cari Nabi lain. Siapa Nabi? Nenek kita Nabi. Nabi yang paling hebat ini Nabi Muhammad. Nabi yang paling agung daripada nabi-nabi lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam pun pernah cemburu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena melihat banyak kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan malas-malas kita kenduri maulid. Sebab Abu Bakar Siddiq mengatakan, man infaqa fi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirhaman kana ma'ahu fil jannah. Barang siapa menyedekahkan hartanya untuk kenduri Nabi, untuk maulid Nabi, 1 dirham saja atau 100.000 lah kalau bahasa kita, pantaslah dia dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang cinta kepada Nabi ini nyata kita lihat, itu ada di dalam diri Abuya kita di Labuan Haji. Berapa puluh buah posko Abuya di Aceh Selatan, di semua posko itu puluhan juta mengadakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau maulid di Pau Pak, memang nggak sanggup kita, sampai menelan ratusan juta. Itu bukti cinta beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa azan Wali? 5:07. Sudah azan belum?
Tak boleh kita berhenti. 15 menit lagi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh adalah bagi kita di dalam diri Nabi itu ada uswatun hasanah. Siapapun kita, Bu, seorang pejabat, seorang pegawai, seorang ibu rumah tangga, atau kita juga yang laki-laki, seorang tokoh, seorang orang hebat, apapun jabatan kita, uswatun hasanah itu ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anak kami yang mengaji di Dayah Mukjizatul Quran, kalau kalian cinta kepada Nabi, selesaikan Al-Quran itu. Kalau cinta kepada Nabi, kalau malas-malas ngafal Quran, itu bohong cinta kepada Nabi. Sebab kenapa? Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berniatlah, bercita-citalah harus menjadi hafid dan hafizah. Amin. Enak ibu-ibu kita mendapatkan orang hafid. Istri saya hafiz Quran. Istri saya hafiz Quran 30 juz. Sudah mendapatkan syahadah di Pakistan. Dengan berkah Buya dapat istri yang hafiz Quran. Jadi dia ketika lalai anak nggak ada lagu lain, Al-Quran aja dibacanya. Itu orang yang hidup dengan Al-Quran. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang ada anak-anak di sini berdoa banyak-banyak. Ini jangan juga mereka berusaha, kita nggak berusaha. Harus kerjasama antara abu pimpinan dan guru-guru dengan kita semua, harus kerjasama dengan guru agar anak kita ini bisa menyelesaikan Al-Quran. Mudah-mudahan kalian semua santriwan, santriwati, laki-laki dan perempuan menjadi ahli Al-Quran. Amin. Jadi dalam Al-Quran Allah mengatakan uswatun hasanah itu ada di dalam diri Nabi. Tapi kenyataannya sekarang ibu-ibu bapak, banyak kita melihat turi tauladan itu, contoh itu kepada selain Nabi. Tidak kita jadikan Nabi itu sebagai ikutan kita yang baik. Sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan ikuti Nabi kalau kita ingin dekat kepada Allah. Cintai Nabi kalau kita ingin mencintai Allah. Maka tidak sah kita mencintai Nabi kalau kita tidak mencintai warasah Nabi. Tidak sah kita mencintai Allah kalau kita tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka uswatun hasanah itu ada di dalam diri Nabi. Contoh turi tauladan itu ada di dalam diri Nabi. Akhlak Nabi itu ada di dalam diri Nabi. Maka tujuan maulid Nabi ini, setelah selesai bulan maulid, setelah pulang daripada acara maulid, tanyakan kepada diri kita, adakah kita berzikir seperti zikir Nabi? Adakah kita sholat seperti sholat Nabi? Adakah kita berakhlak seperti akhlak Nabi? Kadang-kadang ini kita lupakan. Kadang-kadang kita lupa melihat bagaimana hati Nabi. Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Rukuk kita seperti rukuk Nabi, sujud kita seperti sujud Nabi. Namun kita lupa bagaimana hati Nabi sholat. Kadang-kadang kita hanya melihat zahir Nabi sholat. Kita tidak melihat bagaimana hati Nabi. Nabi itu ibu-ibu bapak tidak pernah infisal, tidak pernah terpisah daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu akhlak Nabi. Nabi tidak pernah lupa daripada berzikir. Maka dalam syair juga disampaikan, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hati Nabi itu tidak pernah tidur.
tidur daripada mengingat Allah. Nabi tidak pernah tidur artinya, Bu. Kalau kita lagi pengajian tidur, lagi sholat subuh dapat tidur, lagi zikir dapat tidur. Tapi Nabi dalam tidur pun matanya yang tidur, tapi hatinya tidak pernah tidur, Pak. Itu akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena zikir Nabi tidak pernah lupa mengingat Allah, maka pada ketika itu timbullah buah-buah zikir, timbullah akhlak-akhlak yang terpuji di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saking mulianya akhlak Nabi, Allah puji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad itu setinggi-tinggi akhlak yang agung. Maka zikir ratib seribe yang dianjurkan oleh Abuya pada hari ini itu agar kita mendapatkan akhlak. Sabar itu bukan ilmu, Pak. Kita baca kitab sabar satu mobil tronton, tapi tidak bisa sabar. Kita baca kitab tawadhu satu buah mobil carry itu, kita nggak bisa tawadhu. Sebab apa? Sabar dan tawadhu ini bukan didapatkan dengan ilmu, tapi itu didapatkan limpahan daripada cahaya zikir. Maka memperbaiki akhlak ini caranya dengan zikir. Maka dibuatlah oleh Abuya di Labuan Haji namanya zikir ratib seribe. Orang yang tidak paham ribut dia, dipikir harus 1000 kali berzikir. Tidak, itu maknanya zikir sebanyak-banyaknya agar lebih ngetren. Dibuat ratib seribe. Ditanya sama orang, apa acara di rumah si fulan tuh nanti malam tuh zikir sebanyak-banyaknya? Nggak enak dengarnya kan? Nggak enak. Tapi kalau ada nama itu, apa cara nanti malam terletak banyak kali itu? Ada zikir ratib seribe. Lebih auka' fi nafsi. Kalau perkataan dalam kitab Mahalli itu lebih jatuh dalam jiwa kita di saat dibuat nama oleh Abuya zikir ratib seribe. Maka zikir inilah banyak dilakukan oleh orang-orang yang bermaksiat. Dia meninggalkan maksiat. Maka jangan tunggu bagus sholat dulu baru berzikir. Ini kadang-kadang banyak kayak gitu. Waktu kita ajak berzikir, ya mau berzikir, kayak mana saya berzikir, sholat tinggal-tinggal, tambah tinggal-tinggal kalau nggak berzikir. Bagaimana tunggu berzikir, sholat saya tidak baik, tambah tidak baik kalau tidak berzikir. Jadi bagaimana caranya? Metode Abuya pada hari ini itu dilakukan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ibu-ibu bapak, di saat berjumpa dengan pemaksiat, dia mengatakan, dua pemaksiat berzikir dengan kalimah la ilaha illallah. Di saat berjumpa dengan penjudi, berzikir dengan kalimah la ilaha illallah. Lalu sahabat saya ini bertanya, ya Syekh, kenapa anda tidak memerintahkan mereka taubat? Kenapa anda tidak memerintahkan mereka sholat baru berzikir? Lalu Tuan Syekh mengatakan, biarlah mereka berzikir. Dengan cahaya zikir itu mereka meninggalkan maksiat, melakukan taat. Mereka meninggalkan penjudian, melakukan ketaatan. Ini jawaban beliau. Maknanya apa? Zikir ini tujuannya adalah memperbaiki ibadah zahir dan memperbaiki ibadah batin. Nah, maka salah satu momentum Maulid Nabi ini yang kita petik daripada kelakuan Nabi, ahwal Nabi. Nabi tidak pernah lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu tauhid tasawuf ini ibu-ibu bapak dulu-dulu sudah ada di dalam kehidupan Nabi. Nabi itu dirinya itu bertasawuf, dirinya itu sufi. Maknanya banyak kita membaca sejarah-sejarah bagaimana sabar Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana tawadhu Nabi. Semua akhlak yang ada di dalam diri Nabi itu adalah tasawuf. Itu akhlak tasawuf.
maka diangkat kembali ajaran ini oleh Abuya, ajaran tauhid tasawuf. Sekarang dinaikkan tingkat oleh Abuya, tauhid sufi. Maka Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Qadul Himam, hukum belajar ilmu tauhid tasawuf atau ilmu tasawuf adalah fardhu ain. Wajib bagi kita individu belajar yang namanya ilmu tasawuf. Kenapa wajib, Ustaz? Karena tidak sunyi oleh seseorang hamba tersebut daripada penyakit nafsu. Karena kita ini ibu-ibu bapak, ada yang namanya penyakit nafsu. Kalau Abuya membuat dalam makalah, ada namanya tabiat tubuh atau tabiat nafsu. Makan itu namanya tabiat tubuh. Sekarang musim banyak kenduri pesta. Dalam satu hari 50 rumah. Ke-50 rumahnya nampak wajah kita di meja Prancis. Makan. Banyak makan. Pergi kenduri maulud makan. Pulang kenduri maulud makan. Di jalan makan. Banyak makan. Itu tabiat tubuh. Banyak minum. Itu tabiat tubuh. Bukan tidak boleh makan. Boleh. Banyak. Ini yang tidak boleh. Apalagi kalau kita banyak makan yang haram-haram, banyak makan yang syubhat. Maka Imam Asy-Sya'rani menjelaskan dalam kitabnya, makan makanan yang halal bisa membersihkan mata hati. Makan makanan yang syubhat bisa membutakan mata hati. Makan makanan yang haram bisa mematikan mata hati. Maka makan yang halal-halal. Yang halal pun boleh menjadi haram apabila sudah lebih kapasitas. Nah, tidak sanggup lagi sholat seperti bulan Ramadan kan? Ibu-ibu masak di rumah, onde-onde itu 1 kuali. Yang sanggup kita makan 2 biji. Yang lain itu terbuang panayang. Dikasih ke tetangga tidak, ke masjid tidak, terbuang akhirnya. Banyak makan, balas dendam buka puasa nanti. Ini 3 bulan lagi puasa Ramadan. Akhirnya nggak sanggup sholat tarawih. Penyebabnya apa? Banyak makan. Maka dalam tawajuh itu dikurangkan makan. Dalam suluh itu dikurangkan makan. Sebab kenapa? Banyak makan ini juga menurutkan keinginan nafsu. Itu tabiat namanya. Banyak berbicara. Orang udah azan masih kita main HP. Orang sudah azan masih berlalai-lalai. Lalai dan banyak berbicara, itu namanya tabiat tubuh atau tabiat nafsu. Ada nggak pada kita ibu-ibu? Ada. Ada pada kita berlalai-lalai itu. Maka tabiat tubuh inilah yang menghalang kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Abuya membuat dalam makalah ada namanya sifat nafsu. Sifat nafsu ini apa? Pengen dipuji, pengen dibesar-besarkan. Malah sekali saya pergi maulid Nabi acara MPDT itu, kata kehormatan tinggal pada saya. Karena kenapa? Diri kita ini Pak pengen dipuji. Nah, kami kalau tungku-tungku nih, kalau sampai tempat pengajian dapat gelas berbunga emas tuh, dapat kasur yang tebal, oh senang kali nafsu tuh. Tapi kalau tidak dilayani, tidak dihargai, oh marah nafsu kita. Ah, itu setan namanya. Sebab kenapa? Nafsu itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Nah, bukan setan, dalam Al-Quran setan, tapi yang nyata itu nafsu. Kenapa? Nafsu ini Pak pengen dipuji. Saya kan kecil, saya kan ibu kecil, kenapa di bawah duduk? Saya kan tuan imam, kenapa pula gini? Kenapa? Nafsu itu pengen dipuji-puji, dicium tangan, dibalik-balik, oh suka kali dia. Kalau masuk undangan tuh sampai ke rumah orang tuh disambut dengan baik, dikasih tuh talam berputar tuh suka kali nafsu kita tuh. Dikasih kopi, dikasih ini, oh tuh besok nggak payah diundang, cepat sampai kita. Tapi kalau kita sampai ke rumah undangan, orang rumah nggak hiraukan kita, senang apa nggak? Nggak senang. Diundang lagi nggak datang kita. Sebab kenapa? Nafsu kita tidak puas. Maka adalah istilah tasawuf.
kita lebih banyak membicarakan nafsu. Maka dalam kitab Iqadul Himam disampaikan ada 3 makhluk yang Allah ciptakan. 3 makhluk itu menghijab kita untuk sampai kepada Allah. Salah satunya manusia. Manusia itu makhluk juga. Kalau udah berpeci-peci, kapan mulai taubat tuh? Udah mulai taubat. Apa mau jadi itu imam? Padahal kita mau ke masjid, mau pergi berzikir. Nah, itu makhluk tuh bahaya juga. Nah, maka kalau kita malas, maka kita tertipu oleh manusia. Maka manusia, hawa nafsu dan syaitan itu adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk menghijab kita untuk sampai ke hadrat ilahi kudus. Ke hadrat ilahi itu adalah nafsu, syaitan dan manusia. Maka kalau kita belajar ilmu tauhid tasawuf, dapat kita lawan 3 makhluk ini, insya Allah kita bisa untuk sampai ke makam ma'rifah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah kita mengenang kembali ajaran tauhid tasawuf. Maka syariat yang baik, tarikat yang baik, hakikat yang baik dan buahnya ma'rifat itu ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak kita jumpai di dalam ajaran tauhid tasawuf ini. Itulah intisari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dihidupkan dalam iman, dimatikan dalam iman. Di yaumil mahsyar nanti kita dapat mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan didampingi oleh abuya kita di pauh. Kita sama-sama mendapat ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bela dulu kita berzikir ya. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا قولا لا إله إلا الله. اللهم زدنا علما نافعا وحكما وفهما كثيرا. اللهم ينقلب القلوب سواء على دينك وعلى طاعتك سبحانك.